wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Evin. Oke, apa kabarnya semua? Kita kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris ya di semester kedua. Semoga kalian tetap sehat. Nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Insya Allah kita di rumah juga bisa belajar bersama-sama ya. Oke, secara online. Oke, jangan lupa 3M-nya, yaitu mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke, di tema kedua kita akan bertemu dengan bab 1, yaitu tentang naratif teks. Oke, naratif teks itu adalah sebuah teks yang artinya bohong ya, hayalan, fiksi. Kan kita review dulu nih sebelumnya. Kan di kelas 9 itu ada berbagai macam teks, tapi yang dijelaskan ada 3, yaitu deskriptif, prosedur, dan naratif. Oke, di rewind lagi. Deskriptif itu adalah menjelaskan sesuatu hal, misalnya benda, binatang, atau apapun yang dijelaskan dirinci sampai A sampai Z secara jelas, secara rinci. Yang kedua ada prosedur teks. Prosedur itu adalah teks yang menggunakan step-step, langkah-langkah. Kalau misalnya kita mau bikin jus melon, mau bikin mie, mau bikin dadar telur, atau apa, itu kan ada teksnya, ada bagaimana langkah-langkahnya. Atau mau sending message, sending picture, yaitu ada langkah-langkahnya, itu adalah prosedur teks. Nah, kali ini kita akan membahas tentang naratif teks. Oke, biasanya naratif itu identifikasinya ke dalam dongeng ya, atau misalnya cerita legenda, mitos, atau misalnya fable. Fable itu adalah cerita binatang. Pokoknya yang berkaitan dengan fiktif ya. Oke, dalam bentuk teks itu ada 3. Yang pertama adalah social function ya. Tujuannya apa sih naratif teks? Yaitu to amuse the reader, to entertain the reader, yaitu untuk menghibur pembaca. Kalau kalian baca legenda, baca cerita kan terhibur kan? Kalau kalian lagi bete misalnya dengan baca buku, oh berarti kalian suka dengan ceritanya, berarti kalian terhibur. Itu adalah tujuan dari teks naratif. Yang kedua, ada Jonic structure. Jonic structure itu terdiri dari orientation, complication, resolution, dan reorientation. Reorientation itu biasanya di dalamnya ada tokoh, latar belakang tempatnya, terus tokohnya siapa aja, ceritanya tentang apa, itu masuknya ke orientation di awal-awal, kapan terjadinya. Nah, kedua, complication itu biasanya sudah terjadi masalah konflik ya. Selanjutnya ada resolution, bagaimana masalah itu terjadi. Apakah kayak Cinderella misalnya, resolusinya apa tuh di akhirnya cerita kan. Nah, ada reorientationnya. Reorientation itu ceritanya seperti apa, apakah sad ending artinya sedih, ataukah happy ending tokohnya. Kan ada tokohnya yang happy ending, ada tokohnya yang bunuh diri misalnya, atau apa, itu namanya reorientation ya, akhir dari sebuah cerita. Dan yang ketiga terakhir adalah language features. Language feature biasanya termasuk di dalamnya adalah tenses. Tenses yang kita pakai adalah past tense, bentuk kata kerja kedua ya. Semuanya menggunakan kata kerja kedua karena lampau, karena sudah terjadi lalu-lalu. Terus yang kedua ada adverb of time. Adverb of time-nya misalnya once upon a time, one day ya. Yang pada zaman dahulu kala, nah itu adalah adverb time-nya. Terus ada action verb, ada time conjunction-nya. Nah, itu adalah contoh dari naratif teks. Kalian nanti bisa lihat di halaman 9 LKS berbagai macam contoh naratif teks ya. Ada Maling Kundang, ada The Legend of Prambanan Temple, legenda dari Candi Prambanan, atau Cinderella. Nah itu ya, boleh yang dari luar ceritanya ataupun dari Indonesia asli. Oke, itu saja untuk bahasannya. Nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya ya lebih tepatnya. See you, bye-bye next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.